Ini dia caranya kalian bisa menyelesaikan semua masalah yang kalian hadapin ketika jadi afiliator. Oke, selamat datang nih buat para teman-teman calon afiliator sukses. Gitu. Gue tahu kalau kalian nonton video ini, artinya kalian harusnya afiliator sih. Kalau seller, lu cari video yang lain ya. Salah kamar. Gitu. Nah, ketika kalian jadi affiliate, dan gue tahu kalian pasti pengen berhasil, biasanya kalian punya beberapa masalah, bener nggak? Ada beberapa masalah yang dialamin dan itu bikin kayak akun kalian tuh stuck, atau misalnya kalian nggak bisa tumbuh, bener nggak? Nah, di video kali ini gue mau bahas beberapa masalah gitu yang sering dialami dan gimana caranya, dan di akhir gue mau kasih hadiah juga buat kalian tonton sampai beres. Makanya pasti kalian tonton sampai beres ya. Yang pertama nih, nah biasanya masalah apa sih yang bikin afiliator tuh stuck gitu ya? Biasanya salah satu masalah pertama adalah nggak pede ngomong depan kamera. Bener nggak? Ayo, siapa yang ngalamin? Coba tulis di komen. Atau ada nggak ngalamin masalah lain? Nah, sekarang gimana sih caranya buat kalian misalnya biar pede ngomong depan kamera? Sebenarnya intinya itu adalah latihan. Latihan tuh bisa kalian kayak ngomong depan kaca gitu kan. Itu bisa gitu kan. Terus udah gitu yang penting ya ngomong aja, cerita gitu. Atau misalnya gini, kalau waktu awal gue nyobain ya gue lagi nganggap gue lagi ngomong sama orang gitu. Jadi si lensa itu gue lihat ya, anggap aja gue lagi ngomong sama orang. Di pikiran gue lagi ngobrol sama orang, gue lagi cerita aja, gue lagi ngobrol aja gitu. Sesimpel itu. Nah, tapi kalau misalnya ada di antara kalian yang masih ngerasa, aduh gue mah nggak pede nih, justru gue kalau depan orang malah nggak pede, ya udah, lu pedenya ngomong depan apa gitu. Mikirlah seperti itu gitu kan. Simpel banget sebenarnya. Jadi yang penting adalah lu cobain, rasain aja feel-nya. Karena biasanya ketika lu ngomong awal pasti belepotan, salah-salah pasti ada. It's okay gitu. Semua orang juga pasti pernah ngalamin, semua orang juga pasti pernah ngomongin jelek, belepotan, apalagi kalau depan banyak orang, muter-muter. Nggak masalah, jalanin aja. Karena setelah lo melewati yang jelek, lo pasti bakal melewati yang dapat yang bisa jadi yang bagus. Masalah yang kedua, biasanya juga suka banyak orang yang ngalamin kayak, aduh gue tuh buat kontennya, buat bikin video kayak nggak pede banget, kayaknya kalau gue bikin jelek banget ya, kalau gue bikin tuh kayaknya nggak gimana gitu, bener nggak? Nah, kira-kira udah layak tayang belum ya? Kira-kira gimana ya? Kalau misalnya ini gimana? Kalau gitu gimana? Gitu kan? Aduh, gue nanti takut nih, nggak berani mulai segala macam. Tipsnya dari gue adalah kalau misalnya kalian mau ngatasin masalah buat konten ini, mendingan kalian bikin aja, nggak usah dipikirin, nggak usah diliatin. Bahkan misalnya kalian bikin misalnya bikin 7, mulai dari bikin yang pertama dulu, sejelek apapun itu, lu post, terus lu lupain, jangan dilihat. Gatel, tahu, jangan dilihat, post dulu 7. Nah, yang penting adalah ngebangun kebiasaan, kalian bisa ngepost dulu. Nah, setelah udah ngepost 7, nah boleh kalian bikin lagi, jangan dilihat lagi tetap. Jujur sampai sekarang ya, gue kalau bikin ngedit ya, gue cuma ngedit sekali, gue bikin, setelah itu gue post, dan gue nggak akan memutar video itu lagi. Mungkin gue lihat komen, tapi gue nggak muter, gue nggak mau peduli, gue nggak mau lihat. Jadi kalau ada salah, gue kagak tahu, dan gue kagak peduli. Simpel ya. Yang ketiga, nah kalau misalnya kalian ngalamin buat live streaming, bingung pas lagi mau ngomong live streaming, nggak pede, gitu kan, mau coba latihan tapi ya masa ngomong keluar-keluar sendiri, capek juga ya. Sebenarnya ini bisa diatasin dengan cara bikin skrip. Kalian bikin skrip, terus udah gitu ya, kalaupun kalian masih keringet dingin gitu kan, kebetulan, it's okay, nge-live aja, ngomong aja. Anggap aja memang lagi ngobrol sama orang, gitu. Anggap aja lu lagi video call deh sama teman dekat lu, dimana teman dekat lu off cam gitu kan, kurang ajar deh ya. Kita on cam, dia off cam gitu ya. Kalian gak usah pusingin, ya ngomong aja, cerita. Jadi setiap orang yang komen itu adalah temen lu lagi nanya, gitu kan. Ya udah, tinggal ngobrol aja, jawab seperti itu, gitu. Itu adalah caranya. Karena sebenarnya sering kali buat ngatasin kayak gitu ya, memang kita ngerubah di pikiran kita aja, gitu. Nah, terus ada lagi nih, masalah yang sering banyak dialamin adalah nggak punya sampel. Nah, cara gampangnya beli. Tapi gua tahu modal, ya kan? Nah, jadi gimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama, lu lihat dulu barang yang ada di rumah. Ada nggak barang yang udah lu punya? Ya, ibaratnya barangnya jangan yang jadul-jadul banget lah ya. Yang sekarang mungkin ada yang jual di TikTok Shop atau jual di Shopee gitu kan. Cari tokonya. Jadi misalnya gue udah punya mic nih, ya udah gue cari nih mana seller yang jual mic ini. Selesai, gue udah punya. Bener nggak? Nah, terus udah gitu, selain sampel, lu juga bisa dengan cara ngedit. Ini kalau gue ngomong gini, ada salah satu kenalan gue, temen gue ngambek nih, karena dia bilang jadi kreator itu kan harusnya bikin konten, kreatin dari nol. Tapi sebenarnya ngedit juga bisa loh. Kalian bisa bikin foto-fotonya dibikin jadi slideshow, dibikin jadi apa gitu kan. Belajar ngedit-ngedit dikit deh.
gitu. Edit-editan itu yang bisa dibikin buat lagi nampilin SKU-nya. Bahkan gue kemarin jual ini ya, salah satu produk gue adalah buku. Gue kemarin lihat ada salah satu afiliator yang jualin buku ini. Lo tau gak cara dia gimana? Dia nge-screenshot. Jadi SKU gue di TikTok Shop. Terus dia cuma swipe doang. Dia ngomong terus sambil swipe doang. Seperti itu. Kejual guys. Baru bikin kejual 2. Gitu kan. Tapi kan maksud gue bukan ngomongin harus banyak. Tapi itu bisa gitu. Jadi kalau nggak punya sampel tuh ada caranya seperti itu. Meskipun ada cara yang lebih enak lagi. Cara ketiga adalah gabung di MCN Shopee Mall. Kenapa gue bilang itu? Karena kalau lu gabung di MCN, sampel kita banyak. Sampelnya banyak, terus lu juga dapat ekstra komisi lu dari 1% kalau nge-live jadi 12%, memang dipotong lagi tapi jadinya 10% gitu kan. Ya artinya 10 kali lipat oke dong. Bener nggak? Nah, itu adalah solusinya gitu. Terus apalagi nih? Misalnya, masalah berikutnya adalah video kalian susah buat pecah telur. Nah, kalau ini artinya mungkin penonton video kalian, penonton live kalian itu nggak kedistribusi ke orang yang tepat. Makanya disitulah nggak oke. Nah, apa yang bisa dilakuin? Sebenarnya gini, kalian perbaikin. Pecah telurnya dari mana nih? Mau dari konten. Kalau konten, perhatiin 3 detik pertama lu. Jadi kayak depannya mau ngomong apa, udah gitu ajak orang buat nonton lagi, tungguin ya gitu kan. Itu adalah seperti itu. Bikinlah video durasi sependek mungkin, tapi maksimal, tapi efektif. Terus udah gitu kata kuncinya di sini adalah ya kalian harus bisa bikin cerita yang menarik, cerita yang oke. Sama jangan lupa buat milih produk juga. Kalau produk kalian produknya susah dijual, nah ya itu salah kalian. Kenapa kalian nggak pecah telur? Bukan karena kalian nggak bisa, kalian memilih produk yang susah. Karena gini, kalau bayangin aja kalau produk susah, produk nggak laku, sekelas Mami Louise Scarlett, Coach juga nggak bisa jual. Bingung dia jualnya, bener nggak? Yang dijual mah produk yang gampang, jadi pilihlah produk yang gampang. Kalau kalian belum bisa milih, artinya kalian harus belajar gimana caranya. Nah, terus kalau video kalian nggak ada yang nonton gimana? Kan sering juga nih masalah nih. Bikin konten view-nya segitu aja terus, kalau banyak orang stuck di 200. Stuck di 200 itu masalah cuma 2. Satu, depan lo nggak menarik. Kedua, orang swipe lu, orang nggak nonton video kalian sampai beres. Apa yang harus dilakuin kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu, solusinya sebenarnya simple. Coba perbaiki depannya. Kedua, nah kalian ketika lagi bikin isi video tengahnya, itu sesuai nggak? Matching nggak? Gitu. Bisa nggak kalian ngajak mereka nonton lebih lama? Gitu. Kalau kalian belum bisa, jangan lama-lama. 8 detik aja videonya. Karena kalau 8 detik kemungkinan diputernya lebih tinggi. Ya, susah kan? Nah, tapi yang paling penting dari semuanya adalah konsisten. Karena kuncinya itu di konsisten. Kalau lu konsisten, ya udah pasti bakal lewat juga. Semua juga bakal lewat. Oke? Nah, sekarang ini, gue punya challenge buat kalian. Buat kalian udah praktekin apa yang gue bagiin. Kalian udah praktekin selama beberapa lama. Terus ada hasil komen. Kasih tahu. Yang gue bilang ini kalian solusinya bisa lewat dalam berapa lama. Nah, gue bakal punya hadiah khusus buat kalian dan gue tunggu komentar kalian.